lo nggak bisa ngejudge itu orang boros atau enggak karena kemampuan dan tolak ukur orang itu beda-beda. Tipang sikat. Teng tereng tereng teng tereng tereng teng tereng tereng teng teng. Welcome to Arif Tipang Vlogcast. Kok berubah lagi sih jinglenya? Ya ganti. Oke, jadi ini ceritanya gue baru pulang talk show barusan di Bintaro dengan baju yang sama. Tadi pembahasannya menarik banget, Bang. Tadi aku ngebahas tentang anak muda yang impulsif. Kamu jelasin impulsif itu apa? Impulsif tuh yang suka beli barang tapi nggak sesuai kebutuhan itu nggak sih? Iya, intinya impulsif itu adalah beli barang karena emang mau aja bukan karena butuh. Nah, setelah gue pikir-pikir tadi pulang dari talk show, menarik juga nih kalau misalnya aku bahas sama kamu. Jadi ya udah langsung aku ajak kamu, aku tarik, kita bikin vlogcast membahas. Kalau misalnya kata Kiki, judulnya enaknya dibikin ketika selera tidak sesuai dengan salary. Oke. Kalau impulsif kayaknya contoh yang hakiki ada di sini deh. Kenapa emang? Kamu impulsif banget. Kamu kalau misalnya mau sesuatu tuh kayak ya udah beli aja gitu loh. Enggak. Iya, aku kan kasih jeda dulu biasanya beberapa hari. Kamu impulsif kalau untuk beli mobil, untuk aksesoris mobil. Nah, iya gini. Tapi gini, itu ntar bahasan kesekian masalah yang itu aku akan menjelaskan kenapa aku kayak gitu. Cuman orang sering kebolak-balik itu emang yang paling sering bingung, dia tuh sebenarnya beneran butuh atau emang pengen-pengenan doang karena iri sama orang lain punya, teman-temannya punya. Kamu punya teman yang kayak gitu nggak? Aku banyak banget sih di temen aku. Banyak sih, apalagi ya sekarang di era digital kayak gini, semua orang punya sosmed, terus udah jadi kayak media untuk berpamer-pamer dia tentang apa yang kita punya, terus udah gitu tentang kita pergi jalan-jalan kemana, dan itu kan mau nggak mau itu kayak sedikit banyak ngefek gitu loh di pola pikir dan di kehidupan kita jadi ngeliat orang kayak wah dia aja bisa kayak gini, kok gue nggak punya barang branded ya, dia aja tasnya branded semua, kok dia udah bisa keliling Eropa ya. Berarti sebenarnya salah satu penyulut utama orang-orang jadi impulsif adalah sosial media. Setuju? Salah satunya, setuju kan? Setuju. Soalnya emang bikin pusing sih kalau misalnya lo kebayang nggak, lo ngelihat bangun tidur gitu, lo lagi punya masalah ekonomi atau masalah keluarga atau masalah apapun, ditambah lagi kamu buka handphone yang paling deket deh sama kita di kehidupan sehari-hari, Instagram gitu. Kita nggak usah ngomongin yang lain dulu. Buka Instagram, teman lo lagi liburan ke luar negeri, teman lo handphone baru, mobil baru, rumah baru, segala macam baru. Itu kalau misalnya cuman satu orang mungkin yang kayak gitu, kita bisa mencoba positive thinking, oh ya udahlah oke gitu. Cuman begitu lo buka sosmed, itu kayak teman lo yang A beli ini, yang B beli ini, yang C beli ini, jadinya jadi banyak orang, dan itu akhirnya bikin kita stres dan bikin pusing. Kayak balik lagi ke video kita yang sebelumnya yang quarter life crisis, kayak balik lagi akhirnya kayak kok temen gue bisa punya ginian semua, bisa gampang banget belinya, gue susah banget gitu kan. Ujung-ujungnya balik ke situ lagi karena nggak mau kalah, akhirnya dia ikut-ikutan beli barang yang sebenarnya dia nggak butuh. I see. Cuman sebenarnya dari sebelum ada sosial media juga, menurut aku emang udah banyak sih. Kayak ini aja deh, misalnya di daerah perkampungan gitu misalnya, kayak ada ibu-ibu, emak-emak ngeliat tetangganya misalnya beli kulkas baru atau TV baru, biasanya tuh kayak langsung begging ke suaminya gitu loh, kayak lihat tuh dia aja punya kulkas baru. Ngerti gak sih? Kamu banyak nonton sinetron. Tapi beneran. Nah, jadi sebenarnya tanpa sosial media pun orang-orang ya bisa aja berperilaku kayak gitu ya. Apa itu sifat dasar manusia? Mungkin. Tapi nggak, coba kalau kamu. Oke, sekarang kita bahas yang kita dulu ya. Kita dulu. Nggak usah ngomongin orang deh. Kamu ngerasa kamu impulsif nggak? Kamu suka beli barang yang sebenarnya kamu nggak butuh nggak? Enggak, aku selalu beli barang yang aku butuhin. Apa? Tas-tas kamu itu emang kamu butuh? Nah, ntar aku mau bahas masalah itu tapi nanti. Curang. Enggak, tapi ini aku udah tahu. Masalah itu aku udah tahu. Dan itu juga alasannya kenapa sekarang aku lebih selektif gitu kalau misalnya beli barang, misalnya barang branded gitu. Itu tuh aku lebih selektif gitu. Kalau dulu kan mikirnya pengen gaya-gaya, kayak pengen biar foto TD-nya bagus lah, biar dikira orang ya udah nih buat gue butuh pengakuan juga nih. Kalau sekarang gue kayak udah rada ada duit lah gitu. Nah, sekarang aku udah mulai enggak. Coba kapan terakhir kali aku beli tas baru? Ya, coba. Ya udah lama banget sih. Enggak, oke. Pertanyaannya aku ganti.
Menurut kamu salah nggak kalau misalnya kita beli barang yang kita mau bukan yang kita butuh? Tergantung sih salah atau enggak, karena kadang-kadang juga gimana ya, Kadang kita harus ngasih reward untuk diri kita sendiri maksud gitu aku loh. itu loh, kadang kita juga butuh reward untuk diri kita sendiri, dan kadang emang ya meskipun sebenarnya kaos yang harganya 20.000 sama yang baju 300-500 ribu itu sama-sama dipakai ya udah gitu-gitu aja menurut orang lain, cuman kan di kita yang pakai ada pride tersendiri gitu kan, dan kita tuh kayak nggak bisa melupakan faktor itu nggak sih sebenarnya? Kalau menurut gue sebenarnya balik lagi ke ini ya. Kalau misalnya intinya kita harus bisa ngukur diri kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya emang kemampuan lo punya kemampuan lebih gitu, ya sekali-sekali nggak apa-apa lah lo reward ke diri lo sendiri. Itu kayak buat lo udah kerja mati-matian, terus lo akhirnya mendapatkan uang, terus lo pengen ngasih reward ke diri lo sendiri. Oh ya udah, gue udah capek banget kerja banting tulang siang malam biar diri gue happy. Gue beli baju yang mahalan deh satu misalnya gitu kan. Ya kalau menurut gue selama itu tidak berlebihan dan tidak besar pasak daripada tiang, menurut gue sekali-sekali itu sah-sah aja dilakukan. Kayak menjadi salah kalau kita Keterusan. dan kayak kalau kita ngelakuin itu tuh untuk gimana ya? Maksain. Nah, kayak dibela-belain gitu sampai ngutang, sampai pakai kartu kredit padahal nggak tahu ntar bayarnya gimana. Itu tuh jadi salah. Makanya tadi aku bilang alurnya itu adalah lo impulsif pengen beli barang yang sebenarnya nggak lo butuhkan, akhirnya menuju ke yang satu lagi tadi, selera tidak sesuai dengan salary. Lo pengennya apa, duit lo nggak cukup. Nah, makanya tadi yang pas kamu bilang aku impulsif banget buat beli barang-barang hobi mobil aku misalnya. Ya kalau gue kan kamu tahu sendiri aku nggak pernah berlebihan maksudnya. Nah kalau kamu emang nggak pernah berlebihan, tapi kamu tuh menurut aku impulsif juga karena kamu lebih gampang gitu loh kayak mau beli sesuatu. Iya, tapi buat mobil doang. Coba barang apa yang aku beli impulsif selain buat mobil? Maksud gue itu emang hobi gue dan emang gue kerja keras juga ada hasilnya. Ingin menikmati jerih payah sesekali, yang bikin gue happy ya beli barang mobil. Cuman kan aku tetap pada pegangannya yang tadi, jangan sampai jajan lo lebih gede daripada penghasilan lo. Problem utamanya kan itu. Jadi ya kalau misalnya emang ini bukan buat gue doang, maksudnya buat kalian, buat siapapun ya, kalau misalnya kalian udah kerja, udah punya penghasilan gitu misalnya, kalian ingin beli barang yang agak mahal lah gitu sekali-sekali supaya lo lebih semangat lagi kerja, dan misalnya tadi lo udah suntuk banget, udah bosan, udah boring banget, ya kalau misalnya dengan membeli barang itu mood lo jadi bagus lagi, bikin lo lebih produktif lagi, ya kalau sekali-sekali kenapa enggak? Nah tapi itu juga yang bikin aku agak keterusan gitu waktu itu, sempet kayak ya udah nih sekali-kali deh beli tas yang agak mahalan gitu biar kayak gimana ya, biar gue ngerasa agak naik kelas juga, ngerti gak sih? Kayak ya ada milestone baru yang gue capai gitu dengan bisa beli barang sesuatu yang tadinya kita nggak bisa beli kan. Nah itu salah satunya. Pasti yang bikin kita terperangkap itu adalah orang pasti ketika punya penghasilan yang meningkat, orang pasti secara naluri alami manusianya pengen beli barang yang dulunya nggak bisa dia beli dan sekarang dia bisa beli. Itu kan yang bikin gawat kan. Tapi itu gawat level 1. Masih mending dia pengen beli barang yang dulunya nggak bisa dia beli, sekarang bisa dia beli, daripada maksain beli barang yang sebenarnya sampai sekarang dia belum mampu beli. Tapi dibela-belain Tapi gitu. dibela-belain. Banyak banget temen gue. Ngerti sih. Yang kayak gitu. Dan tapi menurut aku dua-duanya sih salah ya, karena ya sebenarnya itu bebas ya, tergantung mereka. Kok salah? Ya, salah dari mana? Kalau di aku ya, aku sekarang udah mulai bener-bener agak-agak mikir-mikir lagi gitu loh. Kalau misalnya mau beli sesuatu, dulu tuh kayak misalnya beli make up deh, contoh simpelnya aja, foundation gitu. Kayak udah punya nih di rumah, tapi keluar merek lain yang kata orang-orang bagus, reviewnya bagus, segala macem. Belilah lagi, sampai aku tuh di rumah bisa punya foundation, ternyata pas aku hitung itu sampai ada 12, dan itu tuh gue saksi hidupnya. Ya. Nah itu dia, dan itu tuh udah mulai aku kurangin banget, kayak ya udah deh bagi-bagiin deh. Kenapa? Terus karena aku ngerasa ya kenapa gue beli foundation banyak-banyak, toh kayaknya dipakai juga gitu-gitu juga ya. Emang sih konsistensinya beda, mereknya beda, staying powernya di rumah kalau dipakai beda. Cuman setelah dipikir-pikir ulang, kan nggak harus tiap ada foundation merek baru yang kata orang bagus gue punya, yang kayak gitu, ngerti nggak sih yang? Kalau aku itu kan, kalau kamu kan, kalau aku ngerasanya kayak gini. Kalau dulu awal-awal mulai punya uang lebih lah, pasti yang kayak tadi aku bilang mulai rese tuh,
pasti kita pengen lah beli barang-barang yang tadinya kita belum bisa beli, sekarang udah bisa, akhirnya kita beli kan. Cuman seiring berjalannya waktu itu kan pasti pas awal-awal tuh kayak buat pembuktian gitu loh, kayak oh gue bisa beli A, bisa beli B, bisa beli C gitu kan. Cuman lama-lama pas udah mulai waras, iya akhirnya gue mikir juga, ya nggak ada gunanya juga. Tapi emang aku mengakui sih, emang ada masanya kita emang butuh pembuktian diri kalau kita udah lebih baik dibandingkan dulu, ngerti gak sih? Dibandingkan kita yang dulu kan. Jadi kayak buat apa ya? Bener-bener buat Ya misalnya, marking aja deh misalnya gue skala kecilnya, kalau misalnya dulu kalian sebelum kerja misalnya handphonenya yang harga 3 jutaan gitu, terus lo udah mulai kerja, ya pasti lo pengen lah punya handphone misalnya harga 10 jutaan buat ngebuktiin ke teman-teman lo juga kayak, nih lo gue udah mampu sekarang beli handphone 10 juta gitu misalnya kan. Ya sifat dasar manusia gimana dong. Cuman sekarang begitu udah waras, gue sebenarnya kalaupun gue beli, aku nggak bilang aku nggak impulsif lagi ya, gue masih suka bablas, gue masih suka bablas beli barang yang sebenarnya gue nggak butuhin. Cuman bedanya kalau dulu gue beli masih ada kepikiran untuk impress orang, untuk nyari pembuktian. Kalau sekarang enggak, aku sekarang kalaupun aku impulsif itu pure bener-bener buat yang aku seneng doang. Karena diri kita yang mau gitu kan, udah bukan buat kayak biar dilihat orang gue sekarang udah kaya gitu. Oh biar nanti di repost Arif Fashion misalnya kayak gitu. Iya maksudnya karena gini kayak aku nyadarnya gara-gara aku ngerasa barang-barang impulsif yang gue beli belakangan ini itu barang-barang yang nggak kelihatan juga sebenarnya, yang bahkan yang followers kita ngikutin juga bahkan nggak tahu aku punya barang itu gitu, karena gue udah nggak nge-share lagi barang yang gue beli itu gitu. Kalaupun kayak misalnya part-part di mobil juga udah mulai yang aku beli itu perintilan kecil yang ngelihat cuman aku doang, yang orang nggak bisa ngelihat juga. Jadi emang bedanya kalau sekarang tetap aku impulsif, tetap tetap mikir lah, nggak berlebihan yang besar-besar daripada tiang, tapi mungkin bedanya yang paling berasa itu. Kalau dulu gue untuk pengakuan, kalau sekarang kalaupun gue beli barang mahal gitu atau barang yang nggak berguna, itu emang pure karena gue happy aja dan gue merasa mampu ya sekali-sekali ya Pak. Dan kalau di aku bukannya udah nggak mau lagi misalnya punya barang branded, masih mau, cuman sebelum beli dulu kan kayak ya udah beli aja nih nggak mikir panjang. Sekarang misalnya sebelum beli tuh kayak ada checklistnya dulu loh, kira-kira ini modelnya timeless atau enggak, kira-kira ini sampai nanti kalau gue punya anak cucu masih bisa diwarisin apa enggak, ini bakal long last atau enggak, yang kayak gitu loh. Jadi kamu curang, jangkanya panjang, ngerti nggak? Kamu kalaupun impulsif kamu bukan ke barang, liburan. Enggak, kalau tas tadi aku bilang barang branded, aku selalu tapi kan orang beda-beda, gitu. itu kan nggak harus selalu barang, bisa aja misalnya mereka ngeluarin uang untuk kesenangan mereka, misalnya maksudnya. Nggak, aku tadi lagi ngomongin kalau sekarang aku mau beli barang branded, sekarang aku lebih mikirin tersegmen gitu loh. Dulu kan main beli-beli aja, nah sekarang tuh aku lebih kayak gini, kayak ya udah nih ada checklistnya, apakah barang ini modelnya timeless, kalau iya lanjut ke step berikutnya, apakah ini kalau nanti gue tua masih bisa dipakai, masih bisa relate gitu. Iya, apakah ini tren sesaat doang? Kalau enggak, nah yang kayak gitu-gitu, ngerti gak sih? Iya, karena kadang sebenarnya yang bikin bingung itu kan misalnya nih ya, misalnya kayak apa ya, aku misalnya beli jam, ya emang jam aku lumayan lah harganya gitu kan, cuman kan kadang ada orang yang nggak bisa nerima kayak bilang, ngapain sih lo beli jam mahal-mahal, toh juga lo beli jam yang 50 ribuan sama aja gitu buat karena orang itu ngelihat dari fungsinya waktu. Yang penting buat lihat waktu. Yang penting buat ngelihat waktu. Ya kalau misalnya mau pakai logika kayak gitu, lo nggak usah pakai baju yang benar juga, lo pakai kain aja nutupin, pakai handuk juga bisa gitu kan. Pakai kafan. cuman maksud gue adalah yang pertama barang murah sama barang mahal itu kualitasnya pasti beda. Ya kalau misalnya jam 50 ribu kena air mati umurnya cuma berapa minggu, ya kebetulan jam gue mungkin bisa diajak nyelam gitu. Dan mungkin bisa. Ntar dulu. Itu satu poinnya. Maksudnya barang murah dan barang itu mahal itu pasti ada bedanya. Yang kedua, ini yang paling sering orang lupa adalah, ini tadi aku bahas juga pas talk show. Lo nggak bisa ngejudge itu orang boros atau enggak karena kemampuan dan tolak ukur orang itu beda-beda. Kayak misalnya kayak aku beli jam gitu. Menurut kebanyakan orang jam aku kemahalan gitu. Ngapain sih boros? Aku ngelihat orang yang di atas lagi beli pesawat, beli hotel, beli segala macem yang ya kalau hotel invest sih. Maksud gue ya misalnya beli barang yang mahal lah gitu, apapun. Gue juga ngelihatnya wah mahal banget gitu kan. Tapi kan sebenarnya nggak bisa dibilang mahal juga. Ya siapa tahu yang orang yang gue lihat beli segala macam itu emang penghasilannya 1000 kali lipat dan menurut dia itu murah gitu loh. Jadi sebenarnya
patokannya itu bukan harga barangnya, tapi kemampuan kita. Ya buat orang misalnya yang penghasilannya 100 juta, jajan-jajan barang harga 10 miliar itu mahal. Buat orang yang penghasilannya 3 juta misalnya, barang seharga 10 juta itu mahal. Tapi kan buat orang yang penghasilannya 100 juta, 10 juta nggak mahal gitu loh. Maksudnya itu tuh relatif banget. Ngerti. Jadi kayak gini misalnya, ada orang penghasilannya misalnya 5 juta gitu. Terus sukanya beli tas yang harganya 4 jutaan gitu. Itu kan berarti boros kan? Ya boros karena kan belum lagi buat kebutuhan hidup lainnya gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang suka beli tas harganya 60 juta misalnya. Tapi misalnya penghasilan dia 1M gitu iya, misalnya. itu kan jadi bingung ya apakah itu dikatakan boros atau enggak, ngerti gak sih? Menurut aku nggak boros. Ya maksudnya tergantung skalanya Iya, tadi. ngerti. Jadi yang harus kita lakukan sebenarnya mengukur diri. Jadi bukan ke ngatain orang misalnya kayak wah lo nggak jelas lo beli barang mahal gitu. Ya siapa tahu menurut mereka itu barang nggak mahal gitu. Makanya ya kalau misalnya gue kalau misalnya kan sebenarnya emang penyakit utama itu Instagram ya. Di Instagram aku banyak juga ngefollow orang yang crazy rich yang udah nggak ngerti lagi gue mereka duitnya kayak gimana. Kalau gue tadi aku ngomongin juga ini di talk show. Itu sebenarnya pilihan kita tuh ada dua sebenarnya pilihan kita. Apakah lo mau menjadi netizen atau lo mau jadiin motivasi biar lo produktif supaya lo bisa kayak mereka gitu. Kan pilihannya itu doang. Ya kalau misalnya gue ngelihat ada orang yang ngepost barang-barang mewah, kalau gue sih sekarang gue nggak pernah kesel, nggak pernah iri, nggak pernah segala macam. Maksudnya gue iri, tapi irinya itu bukan dalam artian iri negatif gitu loh. Kayak ya itu sifat Irinya dasar manusia gitu yang gue kayak lebih bukan ke iri ya, lebih ke apa ya kayak termotivasi kayak anjir dia bisa punya ginian umurnya seumuran gue ngapain aja yang kayak gitu loh. Jadinya bikin gue kayak oke, gue harus lebih giat lagi biar gue bisa kayak gitu. Nah kalau pilihan lo kedua, lo pilih jadi mental netizen, lo akan berpikir kayak apaan sih pamer Atau yang gitu loh. Kayak ya dia ngikutin tapi nggak sesuai sama gaya hidupnya gitu, dipaksa-paksain gitu loh. Iya, ada juga iya. yang kayak gitu. Sama ya kayak gini ya, kebetulan kan kalau kita emang kalau misalnya makan di luar misalnya, kalau kita kan emang makan kan kita jarang banget makan yang mahal-mahal. Kayak gue masih suka makan ya makanan favorit gue nasi padang, jadi nggak ada yang mahal juga gitu kan. Makan padang, makan warteg gitu, kita sering makan pecel lele pinggir jalan. Nah kalau misalnya ada orang gitu yang tiap hari instastory makan di restoran mewah dan aku tahu emang dia beneran mampu, ya aku bakal ya udah gitu kan. Nah cuman kan kalau netizen kebanyakan kayak bilang mereka pamer, ngepost foto makan di makanan mewah, di restoran mewah segala macem. Ya mungkin emang mereka mampu banget dan menurut mereka ya biasa aja gitu. I see. Jadi sebenarnya pamer nggak pamer itu nggak bisa dilihat dari apa yang mereka beli itu mahal atau murah, karena itu relatif banget. Belum tentu kayak kita, menurut kita makan padang menurut kita sederhana, ya pasti ada aja orang yang menganggap itu mahal gitu kan. Nah gara-gara terjebak di judging yang kayak gitu tadi, itulah yang mulai banyak bikin netizen yang mulai melenceng gitu loh. Yang kayak gitu. Nah sambungannya dari impulsif adalah selera tidak sesuai dengan salary. Ini yang paling gawat menurut gue, apalagi ketika lo udah mulai berumah tangga, kan pasti hitung-hitungannya beda. Kalau misalnya cowok Nggak deh, gitu. jangan ngomongin yang rumah tangga dulu deh, yang buat diri sendiri dulu deh. Kalau Ini simpel doang, ringan doang, bukan yang ribet-ribet. Lo kalau misalnya masih bujangan misalnya, lo gaji lo 5 juta, ya separah-parahnya lo impulsif, barang gaji lo habis buat beli barang-barang nggak penting, ya udah yang kena efeknya adalah lo sendiri gitu kan. Ya duit lo habis, lo yang makan mie instan sendiri gitu. Tapi begitu lo udah berkeluarga, lo penghasilan lo 5 juta, ya nggak bisa segila pas masih bujangan juga, karena kan efeknya istrinya ntar lah segala macamnya kan. Jadi menurut gua manajemen keuangan dan pengukuran diri itu penting banget menurut aku. Jangan maksa beli barang mahal ya kalau emang nggak mampu. I see. Sebenarnya kalau dari kamu ngelihat orang beli barang branded tuh salah atau enggak? Ya enggak. Kalau misalnya dia mampu dan emang dia nggak maksa, ya terserah. Karena ada dia. beberapa orang yang melihat dari fungsinya kan, emang kayak misalnya ngapain sih lu beli baju harganya 1 juta, ya kaos-kaos kayak gitu doang, misalnya ada yang pakai kaos CDG gitu kan. Terus udah gitu kayak iya elah kaos mah 50 ribuan banyak di Tanah Abang gitu. Kenapa sih lu mesti harus beli yang mahal? Ada kan orang yang pola pikirnya kayak gitu. Nah menurut kamu gimana? Ya nggak apa-apa ya sebenarnya. Mungkin aku bisa paham sih kenapa ada orang yang pola pikirnya kayak gitu. Yang pertama mungkin circle-nya jarang ada orang yang mewah-mewah tadi misalnya. Jadi dia ngelihat ke atas kayak yang gila ini orang too good to be true gitu loh. Kayak yang masa sih bajunya harganya 10 juta
setahu gue 10 juta itu buat beli motor gitu loh. Padahal orang yang udah pakai kaos 10 juta udah nggak bakal beli motor yang 10 juta lagi gitu loh maksud aku. Jadi sebenarnya kalau kamu tanya ke aku sah-sah aja nggak orang beli barang branded? Ya kalau misalnya dia mampu, ya terserah dia mau beli apa juga ya. Karena kan emang nggak semuanya dinilai dari fungsi kan. Ada beberapa kayak iya dari material dan kualitasnya kadang-kadang, terus ada dari sisi pride-nya juga. Jadi ada banyak faktor yang bikin barang branded itu emang ya nggak sesimpel kaos kaos yang kaos CDG di compare sama kaos Tanah Abang gitu, ngerti gak sih? Yang kayak gitu sih. Emang terus kita bisa apa coba? Kita bisa apa coba? Bisa apa untuk? Ya kalau misalnya kita iri ngelihat orang yang kayak gitu. Kita pengen beli barang-barang yang kita mau gitu, tapi pusing jadinya karena nggak bisa ngikutin. Kalau menurut kamu apa yang kita lakukan? Kalau kayak tadi aku bilang tadi ya sebenarnya kalau misalnya yang bikin kita pusing kayak gitu kan karena kita ngelihat pos-posan orang yang menurut kita pamer tadi ya tanda kutip ya kalau misalnya hidupnya mewah segala macam. Nah banyak yang netizen lupa terkadang apa yang selebgram itu post atau orang-orang terkenal yang itu post di Instagram atau nggak usah orang-orang terkenal deh, maksudnya teman-teman kalian juga siapapun yang ngepost di Instagram, aku yakin itu 100% hidupnya nggak kayak gitu. Paling nggak ada bedanya dikit lah di kehidupan nyatanya, soalnya kayak nggak mungkin seindah itu gitu loh hidupnya. Iya nggak sih? Menurut kamu gimana? Soalnya kan yang bikin orang jadi impulsif kan ya hal-hal kayak gitu tadi, hal-hal yang tanda kutip pamer tadi. I see. Jadi pengen ngikutin juga. Nah, kalau cara paling gampang ya ini menurut gue ya, cara paling gampang yang pertama bersyukur. ini klise banget tapi itu beneran yang paling bener, cara yang paling bener untuk lo yang terjebak di selera tidak sesuai dengan salary itu gaji by the way. Siapa tahu ada yang nggak tahu ya, atau mungkin ada teman kalian yang terperangkap di lubang hitam jajannya tidak sesuai dengan pendapatannya, mungkin kalian bisa bilangin ke dia atau share video ini ke dia. Kalau menurut aku ya yang pertama kali harus kita lakukan, yang pertama banget bersyukur. Lo jangan ngelihat ke atas terus, nggak bakal ada habisnya. Akan selalu ada orang yang lebih eksis dari lo, akan selalu ada orang yang lebih cakep dari lo, akan selalu ada orang yang lebih tajir dari lo. Nggak bakal ada habisnya kalau misalnya lo nggak bersyukur. Lihat ke bawah juga gitu, apa yang kita punya sekarang ya. Gue jadi kayak motivator nih, cuman emang kayak gitu, maksudnya emang kayak gitu, itu udah yang paling basic lah, bersyukur. Nah cara yang gampang juga yang kedua, cara yang gampang juga yang dilakukan kedua, tau nggak apaan? Unfollow semua yang bikin pusing tadi. Ya kalau misalnya kita udah tahu kita pusing gara-gara ngelihat orang ngepost yang mewah-mewah, kita jadi pengen juga, akhirnya jadi maksa untuk belinya. Ya kenapa nggak kita unfollow aja biar tapi kita kan ini tersegmen di Instagram doang ya, padahal sebenarnya yang bikin kita impulsif itu nggak cuma dari Instagram doang sih menurut aku. Kayak misalnya gini, buka e-commerce terus udah gitu langsung tuh di feature lagi sale apa, terus langsung segmen yang kita suka buka biasanya tuh langsung ditampilin di awal-awal. Kan itu secara nggak langsung e-commerce-nya itu mengajak kita untuk berbelanja dengan cara impulsif gitu loh. Jawabannya jadi, satu, apa? kita bisa ngukur diri kita. Bahasa kasarnya ngaca lo anjir. Iya dong. Iya misalnya, ya kamu yang bener aja, misalnya tiba-tiba kamu buka e-commerce gitu, ada yang jual berlian gitu, harganya 3 miliar gitu. Ya yang maksudnya yang bener aja gitu loh. Ya kalau misalnya kayak kita misalnya ada anak kuliahan misalnya, tiba-tiba ada lewat handphone yang harganya 20 juta gitu. Akhirnya jadi kepengen. Ya salah satu caranya adalah ngukur diri lah buat ngebentengin itu semua. Ya kalau misalnya lo mampu beli ya, cuman kalau misalnya emang gak mampu kan jadi pusing sendiri. Nah, jadi kalau menurut gue dan itu bisa diaplikasikan ke dunia nyata, nggak cuma di sosmed doang. Kalau misalnya di sosmed ada akun-akun yang bikin lo pusing karena dia pamer-pamer terus menurut lo dan itu bikin lo nggak nyaman, ya tinggalin, unfollow akun itu. Nanti mungkin kalau misalnya udah tenang lagi hatinya, kita udah bersih lagi, udah bisa positive vibe lagi, udah bisa positive thinking lagi, kalau mau follow karena emang sebenarnya suka sama dia, cuman kadang suka bikin nyesek doang, ya udah follow lagi. Di kehidupannya tuh bisa gitu juga. Jangan main dulu sama dia, mungkin jaga jarak dulu. Kalau misalnya ada teman kamu yang suka pamer, akhirnya bikin kamu merasa rendah diri, ya jangan main dulu sebentar sama dia, jaga jarak. Bukan berarti musuhan loh ya, jaga jarak sampai hati kita bersih lagi, tenang lagi, ya baru main lagi sama dia. Itu cara paling gampang sih menurut gue. Kalau aku sih kayak sesimpel dari diri sendirinya, nggak usah se-ekstrim itu sih, kayak follow aja, karena menurut aku masih bisa menghandle gitu sih. Cuman yang perlu di garis bawahin adalah
ya emang bener, ya kita mesti ngukur kemampuan diri sendiri juga. Terus kita juga jangan lupa kalau misalnya kita emang pengen sama sesuatu, kita bikin wishlist aja. Kan kalau misalnya kita pengen misalnya kita pengen liburan misalnya keliling Eropa gitu, kan nggak harus besok kita berangkat. Ya masih ada waktu buat nabung untuk bikin wishlist lah seenggak-enggaknya, ngerti nggak sih? Bener-bener. Malah jadiin acuan aja. Ya kan lo nggak harus, misalnya lo pengen punya pengen punya HP baru, iPhone apalah tahu yang paling mahal tuh berapa tuh 28 juta. Kan nggak harus besok belinya sebenarnya. Ya, Ya udah bisa. lo tabung aja jadi wishlist, ngerti gak sih? Bisa dengan cara bikin wishlist dan bikin perencanaan keuangan. Menurut aku pernah baca juga di buku Robert Kiyosaki kalau nggak salah. Dia tuh bilang kalau misalnya yang bikin kaya itu bukan uang, tapi justru pengelolaan dan perencanaan keuangan yang bikin orang kaya gitu, ngerti gak sih? Jadi percuma ada orang yang ya kayak gini deh di era digital sekarang, misalnya dari YouTube aja deh, dari YouTube nih ya, ada berapa banyak sih tiba-tiba ada miliuner dadakan dari YouTube? Banyak. Iya kan? Tapi kayak tanpa ada pengelolaan keuangan, tanpa ada edukasi tentang finansial, kalau mereka nggak hati-hati sama duitnya, itu tuh secepat kilat mereka jadi miliuner, bisa secepat kilat juga dia balik kere lagi, ngerti nggak? Ini kamu kalau arahnya mau promoin well plan, suruh mereka beli well plan kamu aku siram nih. Enggak. Suzon, beli ya, jangan lupa. Itu kan gue udah Enggak, tapi aku nggak ke arah situ. Cuman maksud aku gue udah merasakan yang aku pernah cerita. Ya zaman Twitter dulu aku nyari uangnya gampang, saking easy money-nya nggak sih? Easy money, terus akhirnya foya-foya pas Twitter udah turun, ya bingung juga, akhirnya bangkrut juga gitu kan. Makanya sekarang begitu gue udah bangkit lagi, udah punya penghasilan yang bagus lagi, makanya sekarang aku tuh hati-hati banget pakai uang aku invest sana sini, bikin bisnis segala macam. Emang penting banget. Dan menurut aku yang paling benar ini kalau kita juga baru menerapkan sih, maksudnya ya kita nggak expert juga di bidang ini, cuman kalau sekarang kita lebih hati-hati dalam pakai duit. Kalau dulu begitu dapat duit kenapa kamu? Begitu dapat duit dipakai buat pengeluaran tetap, terus udah gitu baru keinginan tuh dibeli semuanya, liburan lah, apalah, beli tas segala macam, baru sisanya nanti kalau ada sisa baru ditabung. Sekarang kita balik semuanya, jadinya pengeluaran tetapnya dikeluarin dulu nih, gaji-gaji anak-anak segala macam dikeluarin, habis itu dipakein misalnya ada yang buat invest atau ada yang buat apa. Nah nanti duit hasil yang invest itu baru mau kita jadiin buat, ngerti gak sih? Buat apa? Buat foya-foya. Iya, ngerti gak sih? Jadi bukan dari duit asal yang kita dapetin pertama kali, tapi justru dari duit asal diinvestin dulu, baru sisa duit investnya itu dibuat belanja foya-foya gaya hidup gitu. Tipe orang itu beda-beda tau. Aku punya teman yang ini sumpah demi Allah, ini beneran ada teman aku. Dia kebalikan kita, Pang. Dia justru beli barang mewah, beli barang mahal. Ya walaupun itu mesti nyicil atau mesti maksain untuk adrenalin rush gitu loh, supaya dia jadi terpacu semangat untuk bekerja dan nyari uang. Ada orang kayak gitu. Jadi, ya ada aja pasti. Jadi sebenarnya tipe orang itu macam-macam. Ada orang yang ya udah gue beli barang mewah, gue beli barang mahal supaya gue ada di posisi terdesak dan semangat untuk nyari uang gitu. Ada aja orang kayak gitu. Ada aja, tapi yang aku pikirin adalah kayak gini yang sebenarnya. Buat sekarang kita masih bisa mikir kayak gitu, dapat duit nih, ya udah dapat duit, lagi di masa-masa produktif, umur-umur produktif. Sampai kapan sih kita bakal mikir produktif melulu? Sampai kapan sih pikiran sama tenaga kita bisa dipakai buat berproduktif ria, ngerti gak sih? Sekarang sih kita Sabtu Minggu juga dibela-belain kerja, ngerti gak? Sampai kapan coba kita bakal kayak gitu mulu? Nanti bakal ada waktunya kita udah mulai tambah tua, udah nggak ada tenaga lagi. Terus selain itu juga udah gimana ya, udah pola pikirnya tuh udah nggak bisa catch up gitu sama dunia baru ya, kayak mama papa kamu misalnya atau mama papa aku udah susah buat bersaing pikiran sama anak-anak muda, ngerti gak sih? Bakal ada masanya kita expired gitu loh. Ya. Dan apa yang mau kamu lakuin kalau dari sekarang aja kamu nggak mikirin gitu loh, ntar kedepannya kamu mau melakukan apa? Nah, itu yang jadi salah menurut itulah aku. pentingnya backup plan, selalu punya backup plan di kehidupan lo. Ceritain. Enggak, itu nanti itu bahasannya beda. Oke. Kita akan melenceng kalau bahas itu ntar masalah lain lagi. Cuman ini bisa diaplikasikan juga, pasti ntar ada yang pertanyaan, ya
yo kalian enak apa namanya misalnya bisnisnya banyak atau kalian terkenal segala macam, pasti ya mental-mental negatif yang kayak gitulah pasti banyak banget kan. Padahal sebenarnya itu bisa dilakukan dari semua lini kehidupan gitu loh, lini pekerjaan juga kayak karyawan atau segala macam. Kayak apa ya, misalnya kalau misalnya selera lo lebih besar dari salary, ya harusnya mikir dong kreatif. Berarti yang harus gue lakukan adalah ngegedein salary gue lagi gitu. Ya Kalau goalnya emang selera. Kalau goalnya emang selera, ya cuman kan ya kalau misalnya lo berpikir out of the box, nggak mau melakukan, bentar, kayaknya itu mati deh Kiki, itu mati Ki, videonya mati. Sebentar teman-teman, ini kamera cuman bisa nge-record 30 menit dan dia mati. Dan sekarang sudah nyala lagi. Tadi aku ngomong apa ya, lupa. Oh iya. Ya kalau misalnya mau out of the box ya caranya adalah ya udah gue cari pemasukan lain. Ya lo jadi kreatif, lo bekerja lebih keras, bekerja lebih giat. Mungkin ada side job, misalnya lo jago desain, lo bisa mulai cari kerjaan freelance di mana tapi lo nggak keluar dari kantor lo gitu. Banyak banget sebenarnya yang bisa dilakukan. Intinya adalah mau capek atau enggak, mau nahan malu atau enggak. Karena kebanyakan orang-orang ketinggian gengsi malunya gitu loh. Ya malu gue, teman gue udah keren-keren, masa gue jualan ginian gitu, masa gue side job ginian gitu. Ya itu yang gak bakal ketemu kalau gengsi-gengsian kayak gitu. Kalau menurut aku emang pola pikir mengedepankan gengsi itu emang mesti dikesampingin banget sih. Soalnya ya gimana, mendingan kita pas muda bergaya kere-kere ria, nanti pas tuanya baru stabil gitu, ngerti gak sih? Tapi percayalah, untuk kalian yang baru mau mulai masuk ke tahap pembuktian diri, nggak apa-apa, maksudnya ya udah ikutin aja dulu pembuktian diri kalau misalnya emang lo mampu, karena emang itu salah satu fase kehidupan. Iya, benar. Cuman lo akan sampai di titik yang ternyata nggak butuh nih gue gini-ginian. Mendingan lo kelihatan miskin tapi tabungan lo banyak, aset lo banyak, daripada lo banyak cincong, banyak gaya, baju lo dari ujung kaki sampai ujung kepala mahal, tapi sebenarnya lo nggak punya aset, nggak punya tabungan. Lo akan merasakan sendiri nanti ketika udah melewati fase itu. Nah emang fase satunya ya pembuktian diri, nggak apa-apa, coba aja ikutin dulu. Cuman kalau ada yang mau lebih jeli dan lebih pintar lagi, mending lo potong fase yang satu itu, yang fase pembuktian diri, nanti aja pembuktian dirinya. Kalau lo udah beneran tajir mah nggak usah pakai pembuktian diri, juga orang udah tahu lo tajir. Cuman gitu. Emang kayaknya mesti dilewatin sih masa-masa butuh pengakuan kayak gitu. Ya, karena aku juga kayak gitu kan, kamu juga kayak gitu. Semua orang pasti kayak gitu sih. Wah, Balenciaga baru pertama kali punya lah apalah, ngerti gak sih? Lagi nora-noranya baru bisa beli, ngerti gak sih? Nora baru bisa beli, kayak semua brand mahal kita beli gitu kan. Iya, terus makin kesini kayak ngapain juga ya, tau gitu dulu kemarin. Gue makin males karena gini. Bahkan ya, tapi ini ngaruh loh, kayak di apa namanya, di hobi aku juga misalnya. Kita nggak usah nyebut merek bang, kamu tahu kan mobil apa yang mau aku beli kan? Dan aku pengen banget beli mobil yang satu itu, dan sebenarnya aku bisa aja beli mobil itu gitu. Cuman gara-gara kayak kemarin kamu beli kosan, terus kita bikin bisnis segala macam, gue secara nggak langsung gue jadi kepikiran gitu, kayak ya bisa aja sih gue beli mobilnya, cuman uang yang buat beli mobil itu bisa gue beliin rumah satu lagi di Semarang yang kayak gitu loh, maksudnya jadi kepikiran dengan sendirinya gitu loh. Jadi sekarang gue pakai rumus kayak gini. Kalau misalnya gue pengen beli barang yang lumayan mahal, yang emang bakal mengganggu keuangan dikit lah gitu savingnya, aku akan memakai uang itu untuk invest dulu atau untuk bisnis dulu. Jadi menunda kesenangan gitu loh bang. Aku mundurin 1-2 tahap. Di 1-2 tahap yang investnya udah jalan, dapat duit segitu lagi, aku bisnisin lagi atau aku investin lagi. Di tahap ketiga baru gue pakai buat beli barang itu. Ya itu kan yang aku bilang tadi. Jadi sekarang begitu dapat duitnya itu nggak langsung dialokasiin buat beli sesuatu yang kita suka, tapi kita investin dulu, kayak disekolahin dulu deh. Nanti pas udah dapat penghasilan dari si investasi ini, dalam bentuk apapun ya investasinya, baru kita pakai buat gaya hidup. Aku lupa ada yang pernah ngajarin ke aku, dan ini terngiang-ngiang ke aku, cuman aku lupa siapa, kalau aku nggak salah Mas Rangga Umara deh. Dia pernah ngomong ke aku, kalau misalnya lo punya duit buat beli Innova, lo beli Avanza. Kalau lo punya duit buat beli Innova, lo beli Avanza. Nanti begitu lo punya uang untuk beli Alphard, lo beli Innova. Nah kalau gitu lo jualin aja tuh mobil lo jadi Innova semua. Bukan. Di rental dapet duit. Bukan itu. Poinnya itu bukan itu. Poinnya adalah ketika lo punya uang segini, gaya hidup lo itu harus segini. Karena lo jadi punya, tangan kamu sini. Ketika lo penghasilan lo segini, gaya hidup lo itu harus segini. Jadi lo punya saving gitu loh. Kalau misalnya lo
penghasilan lo segini tapi yang lo jajanin segini itu kan besar-besar daripada tiang. Nggak usah kayak gitu, kalau rata aja menurut gue itu tuh rugi banget dan kita nggak ada saving jadi hidup was-wasan gitu loh. Ya kalau misalnya kamu mampu beli Mercy misalnya, tapi kamu memutuskan untuk beli Innova gitu misalnya, itu kan punya banyak spare untuk jaga-jaga kalau Innovanya rusak atau segala macam. Kalau misalnya kamu mampu beli Mercy nggak ada saving lagi, kalau rusak kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ini poinnya bukan ke mobil loh ya. Itu cuman kiasan doang. Maksudnya apapun keputusan lo dalam kehidupan, kalau misalnya lo nggak ada saving, lo akan kalau kenapa-kenapa jadi susah. Gitu loh maksudnya. Kalau menurut aku sih emang ya gimana ya, selagi ya buat yang lagi punya duit, selagi lagi ada duit, mending emang dialokasi ini jangan buat bergaya hidup yang pengen kelihatan kaya sih menurut aku. Ngerti gak sih? Emang kadang-kadang tuh apalagi kalau di penggiat di sosial media, ngerti nggak? Kadang tuh orang kayak pengen dia dibilang udah sukses, pengen dia dibilang kayak kakak sekarang udah sukses banget gara-gara kita misalnya pakai mobil bagus atau apa bagus, ngerti gak sih? Kita tuh kalau kita penggiat sosial media, kita tuh masih pengen digitu-gituin gitu, ngerti nggak? Padahal kalau terus-terusan kayak gitu, kita memuaskan orang buat terlihat kaya terus, bakal sampai kapan duitnya bakal terus ada gitu buat memuaskan hasrat dipuji-puji orang, ngerti nggak sih? Oke. Itu kira-kira ini kita nanti lanjut ke vlogcast berikutnya kali ya. Kamu masih ada yang mau disampaikan nggak? Nggak tahu, ini agak berantakan ya emangnya. Enggak, ini berantakan tapi pasti mereka nggak apa-apa karena karena ini berantakan tapi maksudnya itu masih satu lingkup gitu loh. Jadi ya kalau menurut gue ya kayak nih, gitu. semua gara-gara Arif nggak mau pakai poin-poin karena gue selalu mau pakai poin-poin, dia nggak mau. Kemarin udah ngetes bikin vlogcast pakai poin, jadinya gue jadi terpaku di poin itu dan jadi nggak all out gitu loh. Jadi kalau gue anaknya terplanning sekali, gue nggak suka banget nih ngobrol random kayak gini nih. Aku abstrak banget, aku ini apa ya nih mic satu ya udah kamu pegang dulu, ini udah tinggal dikit lagi. Tunggu jadi, ya teman-teman, jadi nih ya differential planner plan ya satu kali nih, jadi nanti kalian bisa track keuangan kalian, pemasukan dan lain-lain. Well plan nanti masukin di sini ya, insert key. Udah closing. Ini terakhir kali kamu promo kayak gitu ya. Oke. Aku siram sekali lagi kayak gitu. Ya udah, jadi kalau dari gue ada dua poin sebenarnya dari tadi yang kita obrolin. Poin pertama adalah kegiatan yang impulsif, kurang-kurangin. Pang, pegang aja dulu, Pang. Pegang aja dulu. Ya udah, pegang aja dulu, ini udah tinggal dikit lagi. Oke. Udah. Kalau menurut gue, kalau misalnya mengenai impulsif tadi, kurang-kurangin beli barang yang lo mau, tapi beli barang yang lo butuh. Kalau misalnya lo cuman mau doang, tapi nggak butuh, sebenarnya dikurang-kurangin aja. Gue juga belum jago-jago banget melakukan itu karena gue sendiri suka bablas. Jadi kita sama-sama ngingetin. Tapi emang hal yang paling benernya adalah rumusnya kurangin barang yang kita mau, beli barang yang cuman kita butuh. Gue juga lagi mencoba kayak gitu. Nah, untuk poin topik kedua yang kita bahas, masalah selera lebih besar dari salary, kurang-kurangin juga karena akan mempersulit hidup kalian. Kalau aku gini, kalau bisa lebih baik seleranya ditekan dulu, yang penting kita punya saving buat nanti di hari tua gitu, ngerti gak sih? Menunda kesenangan. Iya, menunda kesenangan untuk kesenangan jangka panjang yang lebih panjang, ngerti gak sih? Nah, cuman kalau emang susah, ya aku pernah juga ada di masa-masa butuh pengakuan, ngerti gak sih? Ikutin aja dulu. Nah, kalau emang masih ada di masa-masa butuh pengakuan, nggak apa-apa, diikutin dulu aja. Asalkan nanti ada turning point-nya, kalian bakal mikir dengan sendirinya kayak, jangan keterusan. Oke, ini udah ternyata nggak ada gunanya nih punya barang-barang kayak gini, percuma nih punya baju atau punya tas mahal ini, percuma nih, karena yang ujung-ujungnya akan orang bener nilai bukan apa yang gue pakai tapi isi dari kepala dan isi badan gue, ngerti gak sih? Yang kayak gitu. Udah, ada lagi nggak? Udah, ini capek tau meganginnya. Ya udah, Bang, ini kalian tulis mau tema bahasan apa lagi yang kita bahas, kalian tulis di kolom komen. Dan kalau misalnya emang menurut kalian pembicaraan yang menarik, bolehlah bantu share ke teman-teman kalian biar banyak yang tercerahkan. Iya, Bang? Apalagi temen-temen yang boros mungkin yang butuh ini. Ya udah, Bang, kasih jingle penutup. Gue masih menunggu kiriman jingle dari kalian karena gue capek dengerin Tipang nyanyi manual. 1, 2, 3, Tipang. Apa tadi musik depannya? Welcome to Arif. Bukan, tadi ada musiknya. Teng tereng tereng. Teng tereng tereng teng tereng tereng teng tereng tereng teng teng. Bye bye from Arif Tipang Vlogcast. Wah, gue mesti
telepon Eka Gustiwana nih.